Salam Ibu Murni dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kebudayaan Kasodo suku Tengger. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maya Wendosaragi dengan NIM 2115105010664 yang akan menjelaskan mengenai gambaran umum apa itu kebudayaan Kasodo suku Tengger. Upacara Kasodo merupakan ritual korban dan diselenggarakan sekali pada setiap tahunnya, yaitu pada bulan Kasada, bulan ke-10. Ritual ini dilaksanakan sebagai ucapan syukur dan juga harapan agar terhindar dari malapetaka. Upacara ini dilaksanakan di Pura Luhur Poten yang terletak di lautan pasir atau yang sering disebut sebagai Segara Wedi yang berada di sebelah barat Gunung Bromo. Ritual ini dilakukan dengan melarung hasil bumi ke dalam kawah Gunung Bromo. Ritual ini juga dilaksanakan sebagai penghormatan terhadap leluhurnya, yaitu pasangan suami istri yakni Roro Anteng dan juga Joko Seger. Ya, baik. Di sini saya akan melanjutkan tentang apa yang telah dijelaskan oleh Maya barusan. Sebelumnya, saya akan perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Christian Kenwijaya dengan NIM 212410103024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan perlambangan dari upacara Kasodo. Upacara Kasodo ini merupakan bentuk rasa syukur dan terima kasih kepada Sang Hyang Widiwasa terhadap berkah yang telah diberikannya kepada para masyarakat. Jadi, upacara ini juga bisa sebagai tempat penyucian diri, baik secara lahiriah maupun secara batin. Saat ini, tidak semua peserta Yatnya Kasada menggunakan pakaian adat yang berwarna hitam. Demikian juga model yang beragam. Untuk pengikut Yatnya Kasada untuk saat ini lebih banyak adalah para orang tua secara mayoritas. Untuk anak muda yang hadir dalam Yatnya Kasada, tujuannya hanya untuk meramaikan upacaranya saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sesajen yang harus dilakukan pada saat Kasodo yang berada di suku Tengger tepatnya. Oke. Persiapan Yatnya Kasada dilakukan oleh semua umat Hindu di Tengger, termasuk membuat sesaji upacara. Nah, sesaji khusus yang disebut dengan ongkek dibuat oleh setiap desa yang berada di Tengger. Nah, setiap desa diwajibkan membuat ongkek dengan syarat dalam kurun 44 waktu hari. Nah, pelaksanaan Yatnya Kasada tidak ada kematian di desa. Sesaji-sesaji lainnya tetap harus dipersiapkan oleh desa-desa yang bersangkutan dalam pengadaan acara Kasada ini. Ongkek sendiri berasal dari kata ong yang berarti tempat dan kek yang berarti sesaji. Nah, berarti jika digabung menjadikan tempat sesaji. Isi sesaji yang berada dalam ongkek terbagi menjadi 8. Nah, untuk yang pertama adalah siapkan daun pisang 1 bandel, dan yang kedua adalah sirih 1 ikat, ketiga adalah kayu 1 batang sebagai alat pikulnya, dan yang keempat adalah pisang 1 tandan, kelima adalah jambe 1 tandan, dan keenam kelapa muda, 7 adalah daun mangkok, dan yang terakhir adalah dihiasi dengan berbagai bunga. Nah, bunga-bunga ini memiliki berbagai macam ya. Ada 3 macam setidaknya bunga yang dapat dihiasi ini. Ada kenikir, kemudian dan tanah layu. Sesaji ini dipersiapkan oleh dukun pandita dan pembantu dukun. Terima kasih saudara Arjian atas penjelasannya. Saya akan melanjutkan. Perkenalkan, saya Jenderal Ardi Wijaya dengan NIM 2120101076. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tata cara prosedurnya. Jadi tentu saja dalam pelaksanaan kita memerlukan suatu forum untuk membahas apa saja yang kita perlukan. Jadi 1 bulan sebelum melakukannya upacara Kasodo ini dilakukan forum bersama dengan pengurus desa dan pengurus PHDI untuk menyatukan ide dan pendapat mengenai bagaimana cara pelaksanaan dari Yatnya Kasada atau kali ini. Lalu setelah dilakukan tadi forum-forum dan rapat-rapat itu, maka dilakukan najib karya. Najib karya ini adalah gotong royong dan mempersiapkan seperti puranya, lahannya, dan lain-lainnya untuk upacara Kasodo. Setelah gotong royong dan forum-forum tadi telah selesai dilaksanakan, maka kita melanjutkan dengan doa-doa meminta izin pada roh-roh gaib yang ada di sana, terutama di Pura Luhur Poten, agar kita diizinkan dan dilancarkan dalam melaksanakan upacara Kasodo yang dipimpin oleh doa ini dipimpin oleh dukun yang telah disiapkan oleh mereka tentunya di sana. Nah, setelah semeninggu atau
minta doa ke makhluk-makhluk gaib ini telah dilaksanakan, maka kita mulai dengan mendak tirto. Mendak tirto ini mulai ada efek-efek hindunya ya. Jadi kita mencari air-air suci yang telah ditetapkan oleh masyarakat suku Tengger, itu lokasinya di mana. Jadi kita mengambil air di sana, lalu melanjutkan dengan makemit. Ya, jadi makemit ini adalah prosesi kita begadang, tidak tidur untuk menjaga air yang telah dikumpulkan tadi di Pura Luhur Poten. Jadi air tadi disatukan di Pura Luhur Poten dan kita jaga itu satu mat. Jadi kita berjaga begadang, jaga air itu biar tidak diganggu oleh hal-hal yang jahat. Jadi airnya tetap suci gitu loh. Lalu selama komit langsung kita lakukan yang namanya upacara melasti. Upacara melasti ini terkenal dalam kebudayaan agama Hindu. Ini itu kegiatan untuk menyucikan lokasi. Jadi kita menyemprotkan air ini ke mana-mana, misalnya ke puranya, ke orangnya. Ini digunakan, air suci ini digunakan untuk penyuci dari lokasi yang akan kita pakai, seperti itu. Nah, baru setelah itulah upacara kasodo ini bisa dilaksanakan. Seperti itu. Sekian dari saya. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel Destinus Sitorus dengan NIM 2117171030161 dari Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Teknologi Industri Pertanian. Relevansi iman percaya kepada adat istiadat ini masih perlu diadakan, tidak mengganggu, dan bertujuan baik. Mengajarkan banyak hal pada generasi selanjutnya juga. Mengajarkan untuk menyembah Tuhan, selalu bersyukur, dan berterima kasih pada apa yang telah didapatkan. Akan tetapi, mungkin akan perlu adanya sedikit perubahan ke depannya, mengikuti arus globalisasi, modernisasi, dan perubahan zaman di mana dukun tidak dipakai lagi. Terima kasih.